Shalom saudara, puji Tuhan ketemu lagi dengan saya dalam renungan kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita kembali beristirahat, saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan saudara sebagai dasar dari kekuatan kita ya. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Saudara, siapakah yang dimaksud oleh Musa abdi Allah ini? Adalah mereka ini adalah orang-orang yang tentunya mengenal Allah yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan melalui firman-Nya, saudara. Nah, saudara, tentu bahwa orang-orang yang mengenal Allah yang benar adalah orang-orang yang mengenal firman itu sendiri, saudara, sebagai rema daripada Tuhan. Nah, mereka yang mengenal firman adalah mereka yang mengetahui maksud dan isi hati daripada Tuhan, saudara. Sebab kita tahu bahwa di dalam firman itu adalah petunjuk-petunjuk di mana kita diajar untuk mengenal Allah kita yang benar, saudara. Di mana di dalam firman itu ada petunjuk-petunjuk Allah bagaimana kita menjalani hidup kita yang benar-benar hidup dalam satu tuntunan daripada Tuhan, saudara. Orang-orang yang mengenal Allahnya adalah orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Allahnya, ya, melalui firman-Nya, saudara. Sehingga orang-orang ini dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, saudara, inilah respon daripada Tuhan kepada anak-anak yang mengenal Dia secara benar, bagaimana mereka menggantungkan sepenuhnya pengharapannya, meletakkan segala dasar hidupnya hanya kepada firman itu, saudara. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa aku akan meluputkan dan membentenginya sebab ia mengenal namaku, saudara, ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa, saudara, pada orang-orang yang sungguh berlindung kepada Tuhan Allah yang maha tinggi, ya, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jika mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh bentuk kehidupan mereka hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membentengi dia, meluputkan dia, dan memuliakannya, kata firman Tuhan, saudara. Dibentengi dalam hal apa? Diluputkan dalam hal apa, saudara? Kalau kita melihat bacaan-bacaan yang telah kita baca saat ini, saudara, saya rindu kita bersama-sama melihat ayat demi ayat ini biar lebih jelas. Ya, di ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya
menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, inilah saudara, Tuhan akan meluputkan kita dari segala macam ancaman bahaya itu, saudara. Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga kita di segala jalan kita, saudara. Ya, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, ya. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka, terhadap tulah, ya. Tuhan akan menjauhkan kita dari semuanya itu, saudara. Dan Tuhan akan membuat kita mengalahkan musuh-musuh kita. Ini, saudara, bukan hal yang mudah. Tetapi percayalah, saudara, jika kita belajar sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan, saudara, maka saya percaya Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang menang, di mana kita akan selalu diluputkan dari segala macam ancaman itu, saudara. Kalau kita melihat sekeliling kita, saudara, ya, tidak bisa lagi kita menutupi pemberitaan-pemberitaan melalui media, saudara. Bahkan kita menyaksikan sendiri apa yang sedang terjadi atas dunia. Namun satu hal yang pasti yang kita harus yakini, bahwa ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Jangan pernah kita khawatir menghadapi hidup ini, saudara, sebab orang-orang yang berlindung pada Tuhan, mereka akan selalu mengalami kemenangan. Mereka akan diluputkan dari segala bentuk ancaman itu, saudara. Sehingga Tuhan mengatakan, ya, sekalipun 1.000 orang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu rebah, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya sendiri dengan matamu. Luar biasa sekali, saudara. Hanya orang-orang yang berlindung pada Tuhan yang mengalami hal-hal seperti ini, saudara. Di luar daripada itu tidak ada, saudara. Jadi mari, saudara, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk belajar menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang mampu memberikan perlindungan sejati dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita, saudara, ada yang rindu mengenal Allah secara benar, tetapi dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dengar ini baik-baik, saudara. Buka hatimu kepada Tuhan pada hari ini, dan saya rindu untuk mengajak kita mengucapkan doa ini, saudara. Ya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini aku datang kepadamu, Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam hatiku, bertahtalah dalam jiwaku, kuasai seluruh hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku, dan berikanlah aku keselamatan yang daripadamu. Terima kasih, Tuhan. Saya percaya Engkau sudah ada berdiam di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupanku. Segala bentuk
sakit penyakit, kutuk turunan, kutuk kemiskinan, kutuk ketidakberdayaan, kegagalan, semuanya, bahkan segala kutuk-kutuk perdukunan yang ada dalam diriku yang diturunkan oleh nenek moyangku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku putuskan dan tidak berkuasa dalam kehidupanku. Saya percaya hari ini saya menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saya percaya saudara, jika saudara telah mengucapkan doa ini, yakini bahwa engkau telah menjadi ciptaan baru. Yesus Kristus sudah ada dalam hatimu, dan saya rindu saudara untuk mencari orang-orang yang bisa menuntun Anda lebih dalam lagi mengenal Tuhan secara benar. Dan saya percaya segala harapanmu itu tidak sia-sia, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati engkau, bahkan Tuhan akan memakai hidupmu. Nah, firman Tuhan hari ini saudara sampai di sini, dan kiranya saat ini adalah saat di mana Tuhan telah memberikan jawaban yang baru bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Haleluya.